Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini kalian baik-baik saja ya dan sehat selalu untuk mengikuti pembelajaran ini. Hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, sumber energi. Sebelum belajar, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya, yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Perhatikan gambar. Ayo berhemat, ayo hemat listrik, ayo hemat air, ayo hemat kertas. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Yuk kita pelajari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Amati gambar berikut. Di sini ada gambar orang yang sedang menjemur baju. Di sini ada bayi yang sedang berjemur di bawah terik matahari. Ada seorang yang sedang berolahraga. Di sini ada gambar tumbuhan. Nah, ini semua adalah aktivitas manusia dan makhluk hidup yang dipengaruhi oleh matahari. Jadi matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Dari soal di atas dapat diperoleh jawaban sebagai berikut. Manfaat matahari bagi keluarga tersebut yaitu sinar matahari baik untuk kesehatan keluarga dan seterusnya. Sinar matahari membantu proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen atau O2. Oksigen akan dihirup oleh manusia. Fotosintesis juga bermanfaat menyerap CO2 atau udara yang dikeluarkan oleh pernafasan manusia. Lalu, sinar matahari bermanfaat untuk mengeringkan baju atau pakaian yang baru dicuci. Hal ini karena panas sinar matahari mengubah air yang ada pada kain menjadi uap air sehingga kain menjadi kering. Kalian bisa melanjutkan membaca bacaan ini. Untuk menambah pengetahuan kalian, kalian mungkin bisa mempause video ini lalu boleh menyalinnya pada buku tulis kalian. Ini ingin membuktikan panas bawah matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Yuk kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Kalian bisa melakukan percobaan tersebut di luar kelas dengan cara menyiapkan 2 helai tisu atau sapu tangan ya, boleh, atau juga kertas juga boleh. Jemurlah sehelai sapu tangan, tisu atau kertas di tempat yang berbeda. Yang pertama di tempat yang teduh, yang kedua di tempat yang panas. Lalu amati perubahan yang terjadi pada sapu tangan atau tisu atau kertas yang kalian jemur setelah 15, 30 dan 60 menit. Lalu kalian bisa menuliskan pada tabel pengamatan ya. Setelah 15 menit, 30 menit atau 60 menit apa yang terjadi. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut jika kalian sudah melakukan percobaan. Jadi, percobaan itu bisa kalian lakukan dan kalian teruskan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dari laporan yang bisa disajikan jika kalian telah melaksanakan kegiatan, mungkin ini adalah contoh
Kalian bisa mengembangkan sendiri laporan kegiatan percobaan sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan. Di sini hanya sebagai contoh saja ya jawaban-jawaban tersebut. Kalian bisa menjawabnya sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan sendiri. Ahli biji energi. Aku ahli biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, dan daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Contohnya ya, kalian bisa mencari contoh yang lain. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Yuk berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelah kamu. Itu adalah gambar orang yang sedang membakar jagung. Enak sekali ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut sesuai yang ada pada gambar tadi ya. Lalu kalian bisa membaca teks berikut ini untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Kalian bisa mempost video ini agar kalian bisa membacanya dengan mudah, atau kalian juga bisa membaca pada buku tematik kalian pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 untuk kelas 4 sekolah dasar. Lalu kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut yang disajikan dari pertanyaan dari bacaan tadi ya. Jadi setelah kalian membaca, kalian bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mungkin di sini ada beberapa contoh jawaban ya. Kalian juga bisa mencari beberapa jawaban yang mungkin kurang menjawabnya. Di situ sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya minyak bumi, emas, dan besi. Contoh lain sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tanah, hasil perkebunan, hasil pertanian. Contoh lain sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, nikel, dan timah. Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut, yaitu konstruksi atau pembangunan rumah ya. Ketika membangun rumah kita membutuhkan semen, pasir, lantai keramik, rangka besi, baja ringan, dan kabel listrik. Sumber daya alam di atas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bila batu kapur sebagai bahan semen, biji besi bahan rangka, dan batu granit sebagai bahan keramik habis, kita tidak bisa lagi memperbanyak atau meremajakan sumber daya alam ini. Membangun rumah juga memerlukan kayu untuk pintu dan jendela. Berbeda dengan jenis sumber daya alam sebelumnya, sumber daya alam dapat diperbarui karena kita bisa menanam kembali pohon baru sebagai sumber kayu yang digunakan. Kalian bisa membaca lebih banyak dari slide ini ya, karena di sini banyak sekali pengetahuannya yang harus kalian baca. Kalian bisa mempost video ini, mungkin kalau kalian perlu, kalian bisa mencatatnya pada buku tulis kalian. Nah, di sini kesimpulannya, Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah ya. Namun kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak
dapat berdampak menipisnya sumber daya alam. Sehingga kita harus menyelamatkan sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Ada beberapa latihan ya yang mungkin bisa kalian gunakan untuk mengasah kemampuan kalian. Latihan ini bisa kalian salin pada buku tulis kalian atau kalian juga bisa sekedar membacanya pada slide ini. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.